Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama gue Muhammad Farhan Narahap. Gue adalah mahasiswa asal dari Indonesia. Sekarang ini gue lagi kuliah di salah satu universitas yang ada di Malaysia, tepatnya di University Technical Melaka. University Technical Malaysia Melaka ngambil jurusan Mechatronic Engineering, atau yang biasa kita sebut bahasa Indonesianya Teknik Mekatronika. Hari ini gue mau bahas sesuatu, dan hari ini adalah video pertama yang gue bikin juga. Hari ini gue mau bahas sesuatu yang membuat gue sedikit kaget ya, dengan perbedaan antara belajar teknik di Indonesia dan di Malaysia gitu. Walaupun ya gue juga belum pernah gitu loh belajar teknik di Indonesia, tapi melihat dari gambaran secara umum dan opini pribadi gue mau menceritakan apa sih kira-kira perbedaan antara kuliah teknik gitu ya di Indonesia dengan kuliah teknik yang ada di Malaysia. Ini merupakan opini pribadi gue, jadi langsung aja kita ke pembahasannya. Oke, kita mulai dulu dari belajar atau kuliah teknik di Indonesia. Yang seperti kita tahu, kalau misalnya kita kuliah teknik di Indonesia ya ada teknik elektro, teknik sipil, teknik industri, teknik mesin, dan teknik-teknik yang lainnya lah, istilahnya begitu ya. Ketika kita mempelajari teknik ya pasti kita belajar tentang sains, matematika, fisika, kimia, dan pelajaran-pelajaran lain yang berkaitan dengan pelajaran teknik. Tapi pernah nggak sih kita sadar apa sih keluaran atau lulusan dari yang namanya jurusan teknik itu mau jadi apa kira-kira? Kalau misalnya kita ambil dari bahasa Inggris, teknik itu ya engineering artinya teknik. Nah, berarti kalau misalnya engineering, orang yang melakukan engineering berarti namanya engineer. Nah, engineer, saya nggak tahu, cuman beberapa waktu lalu saya menganggap kalau misalnya engineer atau orang yang melakukan engineering, melakukan kerja engineering, itu artinya ialah seorang teknisi ya. Karena kita lihat juga banyak lulusan-lulusan teknik di Indonesia itu ya yang setelah lulus bekerja sebagai seorang teknisi gitu lebih tepatnya. Nah, setelah saya sampai di sini lebih tepatnya, arti engineer itu sebenarnya kan ialah insinyur ya, seorang insinyur ya yang merancang sebuah project, sebuah project dalam suatu perusahaan seperti itu. Bisa jadi project untuk pembangunan gedung, atau mungkin project pembuatan mesin ini, mesin itu, dan lain sebagainya gitu. Nah, itu adalah sistem yang ada di Indonesia. Jadi kalau misalnya kita ambil jurusan teknik di Indonesia, nanti bekerjanya akan menjadi ya teknisi atau insinyur atau apapun itu. Jadi lebih umum secara gambarannya, itu menurut opini pribadi gue. Nah, ketika gue berkuliah di Malaysia, gue menemukan banyak hal yang berbeda. Di Malaysia, ketika kita berkuliah teknik itu bukan teknik, lebih tepatnya saintek atau sains dan teknologi, itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada engineering, yang kedua ada engineering teknologi, yang ketiga ada teknologi. Mari gue jelasin satu-satu. Dari yang pertama adalah engineering dulu. Engineering itu ya teknik. Engineering, kalau di Malaysia kita ngambil jurusan engineering, kita akan lebih banyak belajar perihal teori. Jadi 80% yang akan kita pelajari itu lebih banyak teorinya dibanding yang namanya prakteknya. Itu adalah jurusan engineering. Kemudian untuk jurusan engineering teknologi itu 50-50. Jadi antara praktik dan antara teori itu 50-50. 50-50 praktik, 50-50 teori. Itu engineering teknologi. Dan yang terakhir itu ada jurusan teknologi, yang dimana lebih memfokuskan kepada penerapan atau pada praktek, yang dimana lebih banyak prakteknya dibanding teorinya gitu ya. Contoh dari jurusan engineering adalah jurusan gua sendiri, yaitu mechatronic engineering atau mungkin mechanical engineering. Teknik mesin, teknik mekatronika, teknik elektro, itu termasuk jurusan engineering. Untuk jurusan engineering teknologi di kampus gua sendiri khususnya ada jurusan seperti engineering teknologi, electrical engineering teknologi. Nah, electrical engineering teknologi maksudnya jurusan engineering teknologi itu punya spesifikasinya khusus tersendiri.
kayak engineering teknologi, terus tambahannya ada misalnya industrial and automation robotics. Industrial automation and robotics gitu. Jadi mungkin lebih spesifik. Jadi ketika kita belajar engineering teknologi, kita akan lebih spesifik. Kemudian yang terakhir, jurusan teknologi contohnya ada lebih banyak ke computer science ya, kayak misalnya nanti computer science, terus penerapannya ada di artificial intelligence. Untuk kampus gua ada artificial intelligence, software development, terus ada cyber security dan lain sebagainya gitu ya. Nah, nanti mungkin ketika kita lihat gini ya gitu doang perbedaannya, tapi di dunia kerja di Malaysia itu akan terdapat banyak perbedaan. Bahkan dari nilai gaji pun berbeda. Untuk engineering, jurusan engineering kita akan berfokus untuk menjadi seorang insinyur atau perancang. Jadi kita akan lebih banyak bekerja di balik layar dibandingkan dengan yang teknik kita tahu sekarang ini. Banyaknya kalau kuliah teknik kerjanya bakal di lapangan. Betul sih, kuliah engineering pasti bakal bekerja di lapangan. Tapi di Malaysia bagi yang mengambil jurusan engineering akan lebih berfokus kepada perancangan project. Jadi lebih kayak ya menjadi seorang insinyur merancang project, menjadi supervisor, menjadi chief of project gitu, menjadi leader of project, menjadi pemimpin project. Nah, jadi lebih banyak nanti dia akan merancang sebuah project mulai dari hal A, B, C, dan D. Kemudian itu selanjutnya beralih ke engineering teknologi yang bekerja lebih banyak 50-50 teori dan 50-50 praktek. Jadinya nanti seorang engineer akan memberikan pekerjaan tersebut kepada engineering teknologi, yang dimana prospek pekerjaan atau pekerjaan dari seorang engineering teknologi yang lebih banyak prakteknya itu akan lebih banyak bekerja di lapangan, jadi menjadi seorang teknisi. Jadi kalau misalnya kita buat di struktur yang atas itu engineering, bawahnya itu engineering teknologi. Seorang engineer merancang project, kemudian setelah projectnya sudah fix, sudah sesuai dengan apa yang diminta, nanti diberikan kepada engineering teknologi atau seorang teknisi untuk mengerjakan hal tersebut gitu ya. Dan untuk teknologi gimana? Nah, teknologi ini jurusannya lebih kayak ke komputer ya kalau yang ada di kampus gua, tapi kayaknya ada beberapa jurusan di kampus gua yang jatuhnya ke teknologi tapi bisa bekerja di industri ya seperti teknisi-teknisi yang lain. Tapi yang gua tahu, yang selama ini gua lihat ya teknologi itu lebih ke computer science, kayak artificial intelligence, cyber security, software development dan lain sebagainya gitu. Jadinya mungkin bekerjanya ya sebagai cyber security, sebagai pengembang kecerdasan buatan, dan juga sebagai software developer jelas pasti. Begitu. Mungkin sampai di sini aja video gua hari ini, video pertama gua hari ini. Mungkin banyak di antara yang gue bicarakan mungkin tidak sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan. Ini opini pribadi gue sendiri, gambaran umum yang ada di kepala gue sendiri mengenai perbedaan antara ketika kita kuliah teknik di Indonesia dan ketika kita kuliah teknik di Malaysia. Itu perbedaannya yang gue tangkap, karena banyak sekali perbedaan ketika gue sampai di sini gitu ya. Mungkin kalau misalnya kalian punya opini sendiri atau punya pendapat lain, boleh komen di bawah, komen di kolom komentar untuk kita diskusi untuk ya dunia teknik ini. Oke? Cukup sekian yang akan saya sampaikan pada hari ini. Terima kasih sudah nonton videonya sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.